rata aja. Oke. Iya. Lu kan suka mancing kan? Gua Iya, lu suka mancing ke Suka. tengah laut kan? suka. Terus lu cerita sama gue tadi, lu bisa kalau mancing itu bisa sampai 4 hari. Ya benar. So, di dalam otak gue menilai lu bukan orang yang mainstream. Bukan orang biasa-biasa lah. Orang biasa hobi itu baca buku, nonton bioskop, gitu. Kayaknya banyak deh. Banyak. Yes, ini sport fishing ini sangat serius sekali loh. Kan lu pernah cerita sama gue hal-hal yang sangat ekstrim gitu kan ya? Ya lumayan lah. Ya kan? Contohnya kalau misalkan lu bilang 4 hari di atas laut aja, tidak semua orang bisa, bro. Gue pernah soalnya overnight 1 malam di laut. Itu rada stres. Oke. Ya, 1, nggak tahu, ini gue personal ya. 1 itu dengan angin yang kencang, kalau angin yang kencang. 2 itu dingin kan, kalau angin kencang dingin. 3 kan dia begitu. Kalau lagi akhir tahun tuh anginnya rada ngombak. Benar. 4, mental kita udah mulai main. Jangan-jangan di bawah ada apa-apa. 80%, 90% dari laut belum terjelajah. So it's a very mystical thing, ya kan? Iya. Laut itu very mystical thing. So itu yang membuat gue merasa bahwa lu orang yang sangat berani. Gak gampang panik. Gue bingung sih jujur jawabnya karena banyak temen gue yang suka juga gitu loh. Iya. Dan kalau lu ngomong kayak gitu kan sebenarnya sama aja kayak pembalap. Iya. Pembalap kita di atas mesin, Iya. kita melaju dengan kencang. Iya. Kalau one day can be ya shit happen, crash. Iya. Sama dong, resikonya sebenarnya sama lah. Sama, betul. Pilot, Iya. ya kan? Iya. Everyday dia bawa pesawat. Iya. One day crash, sama Yes. dong gitu loh. Exactly. So buat gue kayaknya nggak ada yang membedakan sih, maksudnya biasa aja gitu loh. Dari perspektif gua, tidak semua orang bisa jadi pembalap. Ya. Tidak semua orang bisa jadi pilot. Ya. Gua bukan pembalap, gua bukan pilot. So, gua masukin lo ke dalam agenda yang sama atau ke dalam buku yang sama dengan si pilot dan si pembalap tadi itu. Ya. Adalah bukan orang yang biasa-biasa aja dalam Oke. dalam menjalani hidup lo sehari-hari. Ya mungkin karena rasa suka mancing gue mengalahkan segalanya. Gitu. Gitu ya. Berapa lama lo mancing? Maksudnya Lo berapa? udah berapa lama suka mancing? Dari kecil sih. Dari kecil? Dari kecil, ya. Ya dari kecil udah pernah diajak sama bokap, Oh. ya, sama papa pergi mancing. Oke. Jadi ya semenjak itulah dikenalin sama dia mancing ya sampai sekarang suka mancing. Itu artinya lu mancing di mana dulu? Di laut, di laut. Di mana? Laut mana? Dulu ya sempet di Bali, terus waktu di Jakarta juga ya di Jakarta, di luar juga diajak mancing. Oke. Itu yang membuat lu suatu hari jadi chef atau bukan? Enggak. Nggak ada. Gua sekolah nggak nyambung sama sekali dengan dunia chef. Ya pure awalnya karena kerja dulu sih. Jadi ya udah gue jadi pengen. Ya kebetulan kecemplung ke dapur, terus suka, ya udah sampai sekarang juga. Self-made ya? Gitu, iya. Lu Jadi self-made ya? jujur gue nggak pernah memplanningkan diri gue untuk jadi apa sih. Ah. Gitu. Sama kayak olahraga-olahraga yang lain yang akhirnya gue suka ya awalnya sama ya udah dia karena lingkungan diajak temen terus coba kalau yang nggak suka ya biasanya udah tuh stop nggak akan diulang. Ya, ya. Tapi kalau suka ya udah malah rutin gitu. Ini kenapa sih? Hah? Kenapa sih ini? Ini abis latihan. Habis Iya. boxing? Latihan, iya. Latihan boxing? Boxing. Oh, iya. Tadi pagi habis latihan boxing? Tadi pagi, Wih, betul. Artinya latihan itu apa? Hah? Artinya latihan itu apa? Belajar. Belajar. Iya, Belajar. itu apa artinya? Maksudnya lu latihan apa? Lu latihan padding kah? Lu sparring kah? Oh ya, ya ada padding, ada sparring juga. Ada padding, ada sparring kebetulan juga. tadi memang sparring day lah hari. Oh, tadi sparring day? Iya. Tadi pagi ini lu sparring day? Tadi pagi. Wah, gila. Berapa lama tadi sparring? Total 1 orang 3 round. Terus itu 2. Lu main 3 menit ya? 7 round kali 3 menit. Ya. 21. Wih, gila. Gokil. Tapi break-break, maksudnya iya. Iya, yang break. pertama 3 round, Iya.
break lumayan lama. Setengah jam, Ya, habis itu lanjut 2 round lagi. Ya. Terus 1 round. Gitu. Jadi sekarang lu lagi suka boxing? Sebenarnya suka udah lama. Oh. Kan kemarin Kalau kita boxing sukanya udah lama. kan kita sempat sparring kemarin. Ya, benar. Gua merasa lu adalah olahragawan yang jauh di atas gua. Enggak lah. Gua merasa begitu. Karena kan gua baru mulai latihan boxing, nggak lama. Dan gua melihat lu sparring bisa 8 menit kemarin lu bilang kan, 2 kali 4 ya kan? Ya. Itu menurut gua udah luar biasa di atas gua lah. Nah kemarin gua sparring gitu tuh sebenarnya ngetes aja, bro. Iseng-iseng aja. Iseng-iseng buat mukulin gua kayaknya. Iya. Kan lu kan suka ngetes juga. Iya. Gua tes juga, maksud gua iseng-iseng aja. Gimana? Menurut lu gimana? Cocok jadi boxer nggak? Siapa? Gua cocok jadi boxer nggak? Ya, kalau buat jadi boxer sih kayaknya masih perlu banyak yang dikejar ya. Iya, jauh lah ya, jauh ya. Tapi bisa, semua orang bisa kalau latihan lah. Tapi kan umur, bro. Lu umur berapa sekarang? Gua 33. 33, iya. Gua 38, udah jauh bro, udah nggak bisa. Ya kan bukan buat jadi boxer, bro. Iya. Buat ini aja lah ya, buat sport hobi. Hobi olahraga sama ya bela diri lah. Bela diri. Bela Ya, diri. bela diri. Gue dari kecil memang suka soalnya. Iya. Suka bela diri. Gue tuh dengar dari teman kita, si Patrick Fatkila. Ya. Tentang security dan lain-lain sebagainya. Yang menurut gue oke bener nih. Kita harus bisa membela diri kita. Benar. Seenggaknya bela orang-orang terdekat kita. Benar. Di kehidupan sehari-hari. Gue pernah ngalamin hal yang sama. Gue pernah ngalamin hal yang mirip-mirip. Waktu itu gue lagi naik pesawat. Waktu lagi naik pesawat itu, tiba-tiba sayap kanan itu berasap. Nah, jadi lu tahu nggak sih, itu pesawat itu jendelanya kenapa disuruh buka semua sebelum take off, sama sebelum landing? Supaya jalur asapnya bisa keluar? Bukan. Jendela dibuka semua, itu tujuannya adalah supaya kalau ada apa-apa di luar, si penumpangnya bisa kasih tahu, bisa teriak. Okay. Biasa kan orang panik, teriak, ketahuan. Setelah ketahuan, dia akan ambil langkah-langkah berikutnya, gitu. Nah, waktu itu yang kejadian di gua adalah depan gua itu melihat bahwa asap samping sayap kanan itu nyala. Asap nyala dulu, asap keluar dulu, baru api nyala. Oke. Setelah asap keluar, api nyala, orang mulai panik. Yang terjadi adalah bukannya lu pakai oksigen, lalu lu tenang, yang terjadi adalah dia mau keluar dari pesawat. Karena dia panik. Ini kan di atas udara, lu nggak bisa keluar dari pesawat. Iyalah. Ini kan udah naik gitu. Jadi setelah dia udah naik, nah itu yang terjadi adalah orang tindih-tindihan. Karena mengejar untuk ke depan. Oh, itu kejadian di lu tuh? Kejadian di gua, pribadi, personal. Di Indonesia? Enggak, di Taiwan. Di Taiwan. Jadi dari Taipei itu mau balik ke Jakarta. Oke. Kejadiannya adalah 10 menit setelah take off. 10 menit setelah take Yes. off. Jadi dia sudah di take off, atas udah itu. di atas. Udah ketinggian berapa ribu kaki itu? Yes, nggak tahu gua. Okay. Sudah take off, sudah naik ke atas, asapnya nyala, api nyala. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya lu nggak perlu panik. Asap nyala, api nyala, oksigen turun. Tujuannya adalah dia akan turunin pesawatnya. Lalu dia ada teknologi yang akan membuat apinya itu langsung exhaust karena oksigen ditarik. Dia akan hembusin karbon dioksida. Tapi kan nggak tahu ya, ini gue bukan orang afiliasi atau apa. Kan mesin pesawat ada 2 kan, Yes, kiri kanan kan. Yes. Kalau kanan mati kan masih ada satu lagi. Betul, exactly. Jadi itu pasti akan dimatiin. Dia ada teknologi yang sedot oksigen, semprot CO2, lalu dia akan terbang turun pelan-pelan dengan satu mesin ke airport terdekat. Oke. Gitu. Ya, make sense. Tapi karena orang nggak ngerti, panik, pada teriak-teriak, tumpang tindih, dan saat itu lu harus bela diri. Karena orang-orang tuh bisa aja tuh yang kayak loncat di depan lu, terus habis itu dia bisa segala macam. Nah saat itu napas habis. Nah saat itu juga gue memang sering kardio saat itu ya, itu. Umur gue masih 17 baru waktu itu. Jadi menurut gue memang bela diri itu penting banget. Belakangan ini gue ngerasa gue udah cukup lemah, dan kalau ada apa-apa sama gue nggak bisa bela diri. Jadi akhirnya gue belajar lagi. Pas lagi kemarin sama lu itu, gue ngerasa 30 detik tuh udah lama sekali. Udah lama sekali. Iya, makanya pas 30 detik selesai kan gue langsung angkat tangan.
Oke, siap-siap dipukul. Oke, Don Cino silakan pukul gue. karena gue tahu gue nggak bakalan bisa main endurance. Strength sama endurance gue lemah. Jadi yaudah gue hajar dulu di depan, pukulin terus di depan. Abis itu kalau misalkan Don Cino masih berdiri, ya udah gue dipukulin lah pokoknya intinya. Itu sebenarnya banyak sih hal ya. Maksudnya kemarin kita sparring. Satu kan besoknya kan lu mau nikah kan? Iya, besoknya gue mau jadi pemberkatan. Gue nggak mungkin mau jadi perusak pernikahan lu. Iya, lu kayak cuma keluarin 30% kayak ya? Enggak lah. Hah? 30? 60 lah, 60 ya? 60, 70 lah itu. Iya, Tapi iya. setelah lu uppercut gue baru mau kasih lu 95 itu sebenarnya. Iya. Setelah di uppercut gue mau Iya. kasih 95. Iya. Untung setelah uppercut masuk, nggak lama, napas gue habis ya. Iya, Gua tapi kan liat sempat masuk hook kanan Iya, sama uppercut kiri tuh. yes. Hook kanan, uppercut kiri masuk, habis itu lu baru mau sikat nih ya. Baru lu angkat Terus tangan. gue baru angkat tangan. Iya. Karena gue udah lihat mata lu, bro. Kayaknya mata killernya udah keluar nih. Kayaknya udah mau bunuh orang nih. Nggak jadi ya gue cabut lah. Itu sebenarnya kalau etika boxing ya, maksudnya di dunia boxing ya, lu sparring, Nggak boleh berhenti. lu nggak boleh berhenti. Nggak boleh berhenti. Karena lu habis mukulin orang, Iya, ketika betul. lu mau dipukul, lu minta udahan itu nggak fair. Iya, nggak fair. Sebenarnya. Betul. Sebenarnya. Tapi perjanjiannya 30 detik. Iya. Ingat nggak lo? Itu udah 49 detik kagak di stopin. Ya nggak? Tapi nggak, gue harus banyak belajar. Karena menurut gue, sparring itu memang etika dalam bertarung yang dimana kalau misalkan lo itu harus balik lagi, di jalanan lo bertarung, kan nggak ada yang berhentiin, gila lo. Iya, Hajar-hajar doang gitu kan. iya benar. Anyway, udah makan belum? Gua sih tadi siang udah makan, selesai latihan. Kita sambil makan yuk. Yes. Gua rada lapar. Boleh. Anyway, gue pengen ngobrol-ngobrol tentang Holy Wings. Holy Wings. Ya. Ya. Oke. Apa? HWG sekarang kita. HWG. HWG ini menarik menurut gue. Ntar dulu nih, sebelum ngomongin ke sini, maksudnya bisa nggak nih, biar penonton tuh tahu, kok kita bisa duduk berdua di sini sekarang. Jadi kan minggu lalu kan gue sangjit kan. Nah, Minggu lalu gue sangjit. Wih, Chef Daniel. Nah, ini. Welcome. Sedap. Minggu lalu kan gue sangjit, terus gue makan di sini. Karena sebelumnya gue makan di sini enak makanannya, gue cobain lagi. Ini apa nih, Chef? Apa nih, Chef? Ini ada creamy mushroom soup, Oke. Creamy mushroom soup. ya, classic style. Klasik, yes. Klasik, oke. Muah. Buon appetito. Ini gue suka klasik style. Jadi itu tadi ceritanya, pas gue makan creme brulee, tidak klasik, tidak tradisional. Ya, terus gue tuh fans sama lu. Gue pengen ketemu udah lama. Ya nggak? Tapi kan malu tuh DM gitu, Chef Don Cino ketemuan yuk, ngobrol-ngobrol. Kan gue kan nggak enak ya nggak? Nah, Ya bisa udah, aja. gue kritik aja creme brulee-nya. Paling bisa. Another classic. Oh, klasik. bruschetta. Oh, bruschetta. Oke. Bruschetta. Toppingnya apa tuh, Chef? Ada tomato, mushroom, and bacon. Ah, sama mozzarella. Yes. Oke. Oke. Nah, ini gue suka nih. Kemarin yang gue cobain di produknya HWG yang lain, penuh dengan mayo. Mayo. Ya, Oh, iya. coating lah pokoknya ini ya. Beda style. Ya, Gue kan bukan chef. Gue nggak pernah ngaku gue chef. Gue bukan Tapi chef. kok gua kalau ngelihat di komenan TikTok lu Iya, di Instagram iya. banyak yang bilang And we have the salad here. Coach lu nih dulunya chef. Thank you chef. Ya. Kenapa orang-orang kok bisa mikirnya kayak gitu ya? Ya sok tahu aja, sok ngerti, sok tahu. Terus habis itu nggak pernah pelajari tentang gua dan nggak pernah ketemu gua. Terus lu bisa bilang gua chef dari mana ya? Kalau gua chef, gua aja sebel lihat gua Oke. ngaku-ngaku chef. Ya, lu sendiri chef itu udah self-made. Lu laluin segala macam rintangan Iya. sampai jadi chef. Lu sebel nggak? Tiba-tiba orang ngaku chef. Kesel lah. Kesel kan? Kesel. Karena itu kan nggak bisa dengan beli. Benar. Lu harus kerja keras. So, orang-orang nggak ngerti. Bentar. Chef, ini gimana? Apa aja? Apa, Chef? Ini apa tadi? The classic Caesar salad with smoked salmon. Oke, Caesar salad ya. And then this one is a
short Short ribs Oh. with white sauce Oke. and winter vegetables. Oke. Short ribs. And yang ini tuh old fashioned chocolate cake. Ah, Ya. old fashion. Thank you, Ada chef. sausnya atau apa? Iya, kita ada sausnya, ntar diambil. Soalnya mesti panas Oke, supaya bisa melted. siap. Chef Daniel kenapa keluarin menu ini hari ini? Ini buat special Christmas. Oke. Christmas Jadi- di Roka ya? Harusnya launching bulan depan. Ini kan masih bulan November. Iya. Kita kasih coba ke Code Blue duluan. Wih, sedap. Mantap. Kita coba ya? Coba Udah dong. coba kita coba. Boleh gue coba? Boleh dong. Bareng dong. Oke, siap. Bareng dong. Ini belum pernah terjadi dalam sejarah. Jadi lu Code kalau Blue. mau ngomong sekarang ya. Iya. Iya emang, makanya lu ada di sini kan. Tapi Tapi gua, buat pembuktian juga kalau Code Blue harus berani ngomong depan Iya. chef gitu. tapi kan gua nggak dipukulin kan setelah ngomong ini. Ya nggak ada yang tahu sih. Oke, kita try ya. Classic soup. Gua nggak boleh makan banyak nih, jadi gua Sama. makan dikit aja. Enak sih. Enak. Gua suka dengan teksturnya. Cuman menurut gua kurang panas dikit. Kurang panas dikit. Iya, kalau udah di Ya, karena udah terlalu lama tadi kita Iya. ngomong-ngomongnya juga lama. Tapi it must be hot. the flavor is there. Iya. Ya, the creaminess juga is there. Lo pakai mushroom apa sih? Ini ya, Ada shimeji. Meiji. shimeji ya. Pakai champignon. Champignon. Iya. It's very good. Classic cannot go wrong. Karena gorong. I can eat this all day. So do I. Ya kan? Christmas, mushroom soup, mantap. Gue cobain ini ya. Next ada bruschetta. Bruschetta. Bruschetta atau Gua bilang bruschetta sih? Bruschetta. Bruschetta. Kalau di Itali C sama H itu bacanya K. Oh. Hmm. Ya. Ini yang gue suka dari Roka ya. All ingredients itu simple, very simple. Tapi mix very well. Nggak terlalu banyak basa-basi. Nggak pakai saus-saus yang bullshit. Dia bener-bener tomat ya tomat. Iya kan? It's very good. Code Blue style dong. Code Blue style. Arah. Arab. Tapi yang ini, Lagi dicari nih. rotinya tuh emang enak. Lebih enak daripada roti di tempat-tempat lain. Bikin sendiri ya di sini? Yang ini enggak? Enggak. Enggak. Oh, Outsource. kayak pizzanya juga lebih enak. Kalau dari- dough pizza bikin sendiri. Coba begini. Kalau itu pakai ciabatta ya, tapi Ya, kita ganti. Oke, kita coba lagi ya. Salad. Salad. Yes. Caesar salad. Caesar salad with Smoked smoked salmon. salmon. Wah, gila enak. Smoked salmon enak. Caesar dressingnya gue nggak gitu suka. Well, Mungkin karena gue lagi diet 14 hari, tidak makan. mindsetnya ini. Iya, waduh. iya. Tapi bukan heavy gitu. bukan jelek sih ya. Hah? Tapi the flavor is good. Ada apa sih bacon bits ya? bacon. Hmm. Very good.
Nah, udah nggak usah banyak basa-basi, kita ke jagoannya aja. Jagoannya Short ribs ya. short ribs. Winter vegetable. Maksudnya winter vegetable itu apa? Ya, kita ada yang biasa favorite di winter tuh kita punya kale kan biasanya kalau di Europe. Terus kita ada purple radish and mushroom and baby carrot. Jadi winter veggies tuh biasanya kalau yang di seasonnya di sana tuh apa waktu winter itu yang kita pakai. Wah, gila. Ya, cuman satu nih, note gua nih. Temperatur. Tapi ini dia punya protein gila. Lemes banget, ini masaknya gimana sih? Slow cook. Ya 4 hours lah. Slow temperature juga. Asik ya? Asik nih. Gua udah coba sih. Tapi sausnya udah beda kan, Don? Better. Ya, sausnya enak banget kok. Ada nutmeg spice dikit ya. Iya. Nutmeg ya? Iya. Pakai kardemom nggak? Nggak ya? Enggak. Nutmeg aja ya? Ya, very Christmassy. Gimana caranya si short rib ini dengan segala macam sausnya ini sampai di meja gua panas? Gimana caranya? Baru jadi langsung serve. Baru jadi langsung serve? Oke. Tadi kan landing dulu. Gara-gara kita. Ya, landing dulu ya tadi ya. Ya. Ya, hari ini nggak ada yang kayak mana. Nggak ada yang kayak mana nih? Nggak ada. Gua sangat rekomendasi ini. Karena menurut gua dagingnya perfect. 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 Gila. Satu hal yang gua punya issue adalah tulangnya. Tulang. Iya. Kenapa? Ini kan cuman buat props ya? Iya. Dekor ya? Dekor aja. Dekor ya? And then? Nggak tahu, ini gue so tau aja nih ya. Jangan dipukul ya? Enggak. Jangan dipukul. Lo kalau mau serve sesuatu di piring, semuanya harus bisa gue makan. Nggak harus, tapi ini menurut gue aja. Nggak harus, ini menurut gue aja. Contohnya, gue makan di Atlas itu, kenapa gue appreciate dia taruh tulangnya? Karena masih ada dagingnya yang bisa dimakan. Tapi yang ini kan tulangnya udah nggak ada dagingnya di sini. Udah lu copot semua kan? Oke. Karena it's perfectly cooked. Nah, tapi kalau ini gue punya jawaban. Oke, gimana? Menurut lu menurut lu pribadi, pendapat gua ini kampungan nggak gitu? Salah apa enggak? Atau kampungan nggak gitu? Gue setuju kalau ada sesuatu yang nggak bisa lu makan, lu harusnya nggak usah taruh. Oke. Tapi contoh, seumpamanya kayak misalkan cabe masih ada tangkainya, Oke. ya kan? Kayak gitu. Dan biasanya kalau tangkainya nggak dimasak kan karena ada yang jalapeno fried tuh Ya. digoreng, Digoreng. tangkainya pun bisa kita makan kan? Yes. Kalau yang kayak gitu, gue setuju tuh. Misalkan tangkainya mentah, lu serve, harusnya jangan gitu. Jangan, oke. Tapi kalau short rib itu kan iga ya. Lu mau showcase ribs gitu ya? Yes. Jadi buat gue jualan daging itu, especially red meat, itu adalah dish yang kita nggak bisa bohongin. Gitu. Yes. Maksudnya kalau kita jual sekian karena, maksudnya kalau kita jual mahal karena kita pakai daging bagus. Yes. Kalau kita jual murah, ya karena kita pakai daging jelek. Gitu. Ya. Ya. Intinya, it's a very honest dish lah. Ya. Sama kayak short rib begini, sebenarnya kan kalau kita trim dia punya silver skin, kita ganti pakai top set, kita ngomong short rib, Bisa. maybe banyak customer yang
nggak notice. Ya. Tapi karena kita jualan short rib dan short rib ini memang bone in, kita masaknya. Ya, jadi kita serve dengan tulang-tulangnya gitu. Buat gue itu akan jauh lebih presentable. Sama kayak kita nge-serve rahang tuna, Oke. contohnya. Ya. Gimana? Nggak mungkin kita nge-serve rahang tuna, dagingnya kita kobel-kobel dulu, kita kopek-kopek dulu, Nggak mungkin. terus kita kasih doang dagingnya doang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi dia serve the whole rahang tuna. Ya, ini the whole short rib. Iya, Kita tapi kasih. udah lu copot dari Iya. tulangnya. Karena kan kita mikirnya dining, to Oh. make the customer ketika dia makan lebih gampang. Ketimbang harus dicongkel-congklet lagi ya kan, dicongkel lagi terus. Sorry ya bahasa gue rada bahasa Iya, bang bener. Dicongkel kan. ya, bahasa Korek-korek. bahasa perapatan mana nggak tahu ini. Ya, jadi ya kalau kayak gini kan no effort gitu loh. Tamu tangannya nggak kotor, nggak perlu dia megang-megang tulang, harus begini-begini ya kan. Karena kan ini nggak bisa lu tusuk bro. Nggak bisa. How? Nggak bisa. Ya kan? Nah, Tapi gitu. gue mau tanya. Waktu Chef Daniel masak ini. Waktu lu nyopot dagingnya dari tulangnya. Effortless atau effort? Kalau Effortless gitu lah. kan gue juga makan effortless. Tinggal gue tusuk, kok copot. Bener nggak? Yes. Kayak gini kan sudah memudahkan customer gitu. Makanya kita serve sama tulang-tulangnya. Intinya itu sih. Ya buat gue banyak orang yang nge-serve short rib pun pasti nge-serve ya kayak tomahawk lah. Ya. Sama lah. Ya. Ya kan? Ini kan basically it's a tomahawk, dia punya tulang juga, cuman yang bagian Iya. agak Panjang. gedenya ya. Sama. Di sini kan ya? Sama iya. Iya. Ini kalau diterusin ke bawah ya dapat si A-nya. T-nya. Iya, dapat Iya. A-nya. Oke. Nah, ini kalau Agree itu to disagree penjelasan lah. gue. Agree to disagree. Menurut gua it's a 9.5 dish. Harus coba lah. This is ara-ara. Nggak gara-gara ini jadi dishnya jadi nggak enak, nggak. Enggak. Ya, ini ini kan gua- code blue style. Iya, ini gua sok tahu aja. Mencari sesuatu. Oh, berarti Iya. selama ini lu sok tahu doang ya, Bro? Emang 99% dari konten gue emang sok tahu. Oh iya. Iya, udah gitu setelah gue sok tahu, gue jadi tahu. Oh, Si semua orang harus sok tahu. oke. Setelah itu lo baru tahu. Waktu gue makan nih, gue kan bukan chef ya. Jadi gue harus invest dengan bentuk apa? Dengan bentuk ya gue makan. Oke. Waktu lu ngomongin mengenai short ribs, gue udah makan ribuan kali. Yes. Dari umur gue belasan, gue udah makan short ribs sampai sekarang. Jadi itu investment gue. Nah kalau lu bilang gue tanpa sertifikat, memang nggak ada. Memang nggak ada. Tapi kalau gue enjoy makanan gue harus perlu sertifikasi, menurut gue nggak perlu. Nah yang gue tampilkan itu di VT is just entertainment. It's just entertainment, ya nggak? Itu pendapat gua. Kalau lu nggak suka ya lu call out aja gua. Kayak lu kan, lu nggak suka lu call out aja gua. Menurut gua, most of Indonesian entrepreneur or artist banci. Banci. Lu nggak suka, nggak ada yang kontak gua. Lu nggak suka, somasi gua datang. Lu tantangin gua datang. Silakan lu tantangin gua kayak Don Chino tantangin gua datang. Bener nggak? So menurut gua nggak perlu takut kayak Don Chino juga dia very secure, santai banget. Lu Enggak lah, gue nggak nantangin lah. Kan Nggak, gue iya. cuma ajak lu ngopi bareng. Betul. Tapi kan waktu gua bilang kenapa lu begini kan lu, ya nggak? Lu dengan santai bilang ya gua punya jawabannya. Menurut gua begini, ya nggak? Dan nggak perlu ribut. Emang nggak Iya perlu kan? ribut. Lu duduk, lu enjoy, lu masih bisa tukar pikiran lu. Benar. Benar nggak? Anyway, perfect dish. Thank you. Super good. Appreciate Ini satu dish gini, mikirnya banyak dan panjang gua tahu. Dan susah, dan sulit. Ini udah ada 2 kali touch up ya kalau nggak salah. 2 kali touch up ya. Ah. Gokil sih ini. Ada satu lagi sih sebenarnya. Tunggu gua makan dulu. Apa lu? Rocca ini kan Italian restaurant. Ini mukanya gak enak banget. Muka lu gak enak banget. Oke. Udah ada jawabannya pasti. Lu pasti ada concern dengan itu ya? Tahu nggak apa yang terjadi kemarin sore? Gimana?
Gua pesen soto tangkar. Lu pasti nggak seneng sama gua abis ini. Itu soto tangkar, makanan terenak di Roka. Mampus nggak lu? Lebih enak dari ini. Lebih enak dari semua pizza, semua pasta. Semua Masa? steak. Iya. Lu coba aja. Gua udah pernah lah. Udah pernah ya? Kan Udah lu yang lah. bikin ya? Hmm. Mana mungkin nggak pernah? Kan punya lu ya? Nggak tahu, ini menurut gua. Harusnya kan Italian restoran itu tidak bisa, atau bukan tidak bisa lah. Kalau gue bikin Italian restoran, karena gue Italian restoran, tapi ada staff atau ada teman-teman gue, atau ada kolik gue yang suka makan Indonesian, gue bikinlah makanan Indonesian. Harusnya dia tidak seenak atau tidak bisa nyamain Oke. makanan Italiannya. Tapi enggak loh. Kemarin dia punya soto tangkar, gokil. Gila, enak banget. Mas ya. Enak, nice banget. Kalau Lu belum cobain masakan Indonesia Asian yang lainnya? Iya, Iya. mau cobain gua. Ada. Tapi sebelum cobain itu, kita kembali lagi. Roka kan Italian restaurant. Gimana kalau kita nyobain dessert dulu? Mumpung ada chefnya ya kan? Boleh minta cutleries lagi nggak ya? Boleh. Ayo. Oke, chef, ini traditional black Old fashioned chocolate cake ya? Old fashioned chocolate cake. And white chocolate sauce. Ini dituang nih chef. Ya, Yes. tapi udah nggak panas kayaknya. White chocolate sauce. Hmm. Aduh. Gua nggak suka white chocolate, tau nggak lu? Tuh kan, menggumpal gitu lagi. Tahu nggak kenapa gua nggak suka white chocolate? Kenapa? It's bullshit white chocolate itu. White It chocolate is. is not chocolate. It is. Udah gitu, nggak tahu. Ini kan bukan, this is actually not fine dining ya, restoran ini ya. Bukan. Bukan kan? Ngapa lu pakai edible flower begini sih? It's okay lah. Hah? It's okay. lah. Biar cewek-cewek datang gitu. Yes. Iya. Nggak Datang juga nggak sih cewek-cewek? ya. Datang lah. Ini ke cowok kan nggak perlu begini-ginian. Gue kasih chocolate cake, gue udah cukup happy. Nggak perlu pakai sos-sos. This couple of bullshit ini nambahin cost doang ini. Kita harus presentable juga. Oh, dong. presentable. Iya. Oke. Sekarang kan zaman sosial media, bro. Iya. Jadi biar bagus di video. Yes, Oke. exactly. Pertanyaannya, berapa banyak orang yang videoin? Most of them. Most of them videoin? Yes. Wih, berarti Roka ini terkenal ya? Unfortunately belum. Ya gimana sih lo? Katanya most of them. Berapa most of them itu? Yeah. Oke, sekarang kita Sorry, ambil. gue revisi. Iya, Terkenal iya. di BSD. Cengli ya. Kemarin ada teman gua. Dia punya rumah di BSD. Tidak pernah tahu ada yang namanya Roka. Dia kaget ada tempat sebagus ini. Oke. Lalu gua ajak lagi family gua. Family gua kaget udah tinggal di BSD lama sekali. Oke. Gua ajak lagi teman gue yang lain. Gua ajak lagi family gue yang lain. Which is pertama gua ajak adik gua sama nyokap gua. Kedua yang gua ajak adalah my brother sama wife-nya. Dia bilang kaget gua ada tempat begini. Oh ya? Orang kalau mau nyarinya yang sana, nggak nyari yang sini. So, lu, waduh, sayang banget. Ini kayak this kind of bullshit lah, nggak perlu. Nah, gara-gara lu ngomong bullshit jadinya orang-orang pada tahu. Oh gitu ya? Iya. Ya cobain ya. This is not bullshit by the way ya. This Ini, is ini. old fashion. Oke. Old fashion. Apa sih maksudnya old fashion? Sosnya tinggal disingkirin aja. Iya. Wah, enak lu. Klasik kan? Wah, gila. Anyway, you're not a pastry chef kan? No. Tapi lu yang buat ini? Yeah. Gila. Ya ini standar sih, tapi oke sih. Enak sekali. Aman. Aman. Gue ngerti sekarang kenapa lu butuh ini, lu butuh saus. Ya kalau cuma dikasih ini doang, orang kaget harganya segitu. Atau tempat semewah ini kenapa lu kasih gue cuma seonggok coklat gitu ya. Iya. So harus representable. Presentable dan Instagramable. Instagramable. Yang paling penting lagi tau nggak satu? Apa? Selain Instagramable. Code Blue-able. Bukan, nggak penting banget kok belum tuh. What the fuck is that? Gua nggak narsisis ya. Menurut gua nggak sekeren itu. Nggak penting-penting banget lah. Lu nggak tahu kode lu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada untungnya juga lu kenal sama gua. Tapi yang paling penting adalah lu chef, lu punya bisnis, orang harus cobain karena ini enak.
penting nih, fundamental nih. Nah, Yang tidak fundamental itu adalah gue udah susah-susah mikir bikin menu, orang nggak cobain karena orang nggak tahu, which is quite stupid. oke. Ya, lu susah-susah bikin menu, abis itu lu bikin restoran mewah begini, tapi orang nggak tahu. Ya itu kadang-kadang PR-nya kita ya. Maksudnya kadang kan kayak chef, we can make 100 or 1,000 menus gitu loh. Iya, betul. Cuman kan kadang kendalanya kalau di sebuah bisnis, gimana caranya orang-orang tahu bahwa kita habis bikin menu ini nih. Iya. Nah, Gimana caranya? ya itu yang kadang-kadang Gue ada ide nih. Karena kalau lu hire chef, Iya, lu hire chef yang benar-benar kompeten lah, iya. full experience. Lu suruh dia bikin menu 1.000 kali pun dia bisa. Iya, bisa, pasti bisa. PR-nya kan, lu bisa jualannya nggak? Iya, Kan betul, gitu. betul. Business is all about two things kan, product and distribution. Yes. Ini kan kita ngomongin distribusi informasi juga distribusi kan. Ya, Harus betul. dikasih tahu ke orang-orang itu. Benar. Gue ada ide. Kita battle aja. Battle. Iya, kita battle biar rame gitu. Kita battle krem brulee mau nggak? Oh, gara-gara yang kemarin krem Gue sign off ya. Yalah, gua wakilkan. Siap. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Oke. Kita battle aja deh, biar Gini. rame. Gini. Hmm. Nih, karena udah mengerucut ke krem brulee, ini kan akhirnya kita ketemu setelah kita sparring kemarin. Ya, ya. Karena sparring kemarin itu kan tanpa disengaja kita ketemu. Iya. Ya, maksudnya ini buat penonton juga pada tahu nih ya kan. Ntar kan dikira settingan atau gimana gitu ya kan. Jadi gue punya pelatih tinju itu jadi kita suka latihan di Fatkila bareng. Ya. Kita latihan strength conditioning di Fatkila. Dan ya sebelumnya tuh lu udah kenal Patrick tapi Ya. belum ke Fatkila lagi lah. Ya, udah kan? lama. nggak ke Gue pindah Fatkila. Bali soalnya. Ya. Terus tiba-tiba Bro William nih latihan lagi di Fatkila. Ikut programnya Fatkila ya. Ya, buat diet. Diet buat fat loss kan. Flash 90 ya, buat Ya, fat Flash loss. 90-nya, program Flash 90-nya. Nah, dan gue mulai notice-nya itu ketika gue ngeliat Instagram story-nya Patrick. Iya. Wih, kok blue nih gue bilang. Kesini, kok Oh, si anjing ini. ya kan seminggu beberapa minggu Sambil sigara. sebulan ya. Thank you bro. Dan nggak pernah ketemu ya kita ya. Nggak pernah. Ketemu ya. Nggak pernah. Nggak tahu gimana itu, mungkin memang belum jodoh mungkin. Ya, ya. Nah, akhirnya ketemulah kemarin tuh yang video sparring kita itu ya kan. Ya. Cukup gentle lah. Orang ini memang sangat-sangat gentle. Ya. Gentle ya. Iya. Karena kalau gue jadi lu mungkin gue nggak mau bro. Iya. Kenapa, bro? Kan lu kalau lu jadi gua, kalau lu jadi gua, lu kan bukan siapa-siapa. Gua kan siapa-siapa. Kenapa nggak mau? Maksudnya nggak mau sparring gue. Kalau gue jadi lu. Iya. Karena buat gue ketika gue melakukan suatu hal yang gue tidak kuasai dan Iya. harus diadu dengan individu lain, Iya. gue nggak mau. Iya. Karena gue nggak mau jadi badut Betul. kalau gue. Iya, ini secara nggak langsung dia lagi ngomongin, lu udah jadi badut kemarin, lu kayak badut kemarin tarung sama gua, maksudnya dia gitu. Si anjing ini. Bukan begitu maksudnya. Nih orang IQ-nya tinggi sekali, hati-hati ya lo ya. Pinter sekali. Enggak, maksudnya Dia mau ngomongin lu kayak badut, tapi dia nggak mau ngomong langsung ke lu kalau lu kayak badut, ya nggak? Dia cuma ngomong kalau gue jadi lu, gue nggak mau. Kenapa? Gue nggak mau kelihatan kayak badut gitu. enggak gini loh. Artinya gini. Kemarin kan kebetulan kita sparringnya boxing kan. Iya, Sparringnya boxing dalam artian lu menguasai boxing. ya kalau lu ngomong menguasai sih gue juga belum jago-jago amat bro. Iya. Gitu loh. Maksudnya belum lama juga latihan gitu. Cuman Tapi jauh lah. compare gue belum lama sama petinju pro ya. Iya. Petinju pro kan udah lama banget gitu loh. Iya. Ya jadinya apa ya? Kalau gue lebih mikirin safety Iya, gue sih. Safety ya, betul. Kalau ngomong berani, gue yakin lu berani. Ya, safety ya. Betul. Kalau ngomong keren-kerenan gitu, ya gas pasti. Tapi kalau
Kalau gue apalagi kebetulan kemarin ya sampai tiba-tiba ternyata direkam, Iya. ya kan? Bocoran tuh ya. Ya ternyata direkam, ya buat gue agak gimana sih gitu loh. Iya. Karena kalau gue jadi lu, gue nggak akan mau. Iya. Kalau gue jadi lu. Iya. Jadi, Sekarang gue bisa tahu lu adalah orang baik. kenapa tuh? Tadi kan dari perspektif lu ya. Kalau dari perspektif gue tuh gini, gue mikirnya. Gue ada kesempatan bisa sparring sama orang yang jauh di atas gue. Yang which is biasanya coach nggak bakal kasih. Apalagi satu camp. Oke. Ya biasanya sparring kan beda camp gitu ya. Satu. Kedua, gue itu sudah stalking lu punya Instagram lama. Iya, gue liatin pukulannya anjing kenceng banget ini orang. Terus latihannya juga sama abang-abang kita, senior-senior kita yang powernya gede-gede. Tawan bohongnya nih. Enggak beneran, ada fit lu yang lagi latihan sama, gue lupa namanya itu yang pukulannya kenceng banget tuh. Sama Bang siapa ya? James. Bukan James kan coach kita. Yang satu lagi tuh yang Oh, Rasi. iya. Itu kan kenceng banget. Terus lu sparring sama dia kan? Latihan sama dia kan? Gue bilang, wah, in terms of orang biasa tidak ngerti, gue sebenarnya sudah ngerti banget. Itu sangat berbahaya kalau gue lawan lu. Tapi gue orangnya oportunis, bro. Ya. Gue lihat kapan lagi gue bisa ada kesempatan kayak begini, ya kan? Ya gue iyain aja. Gitu. Makanya gue bilang sama Patrick, jangan semenit ya, 30 detik aja. Semampunya lu. Iya, karena gue tahu kapasitas gue nggak kuat. Sebelumnya gue nggak pernah sparring sama sekali. Nggak pernah. Nggak pernah. Jadi menurut gue, it's an honor lah. It's an honor. Kayak hari It's ini an juga, honor buat mukul gua gitu. gue tidak nyangka kalau gue akan mukul lu. Gue cuma nyangkanya gue akan bertahan defense. Tapi nggak tahu kenapa begitu Patrick bilang mulai, badan gue gerak sendiri, bro. Ya. Ya udah, gue ikutin aja. Gue pun jujur kemarin malah kebawa permainan lu justru. Gue malah kebawa permainan lu. Jadi nggak tahu ya, mungkin karena ada pikiran gue, wah anjing, ini Code Blue nih yang mau gue pukul nih kan. Jadi gue kebawa bro, gitu loh. Kebawa akhirnya iya Biasanya gue main, ya lumayan lah, lumayan santai lah. Kayak tadi lu sparring, gue liat di video lu juga sparringnya santai banget. Iya. Ya kan? Lu ukur-ukur, ngetes dulu. Kayak kemarin gitu kan lu pukulan pertama itu 60% ya? Ya 60-70 lah. Cukup kencang, sangat kencang sekali. Enggak lah. Kerasa sampai malam. Untuk paginya, untuk malamnya gue Paramex, jadi paginya gue gak sakit. Iya. Terus lu nggak pakai gum shield juga itu pertimbangannya? Iya, gue kena gigit dikit ya, Gue berharap lu pakai mouth guard bro waktu itu. Iya, biar bisa dipukulin lebih kencang ya. Ya paling nggak sekali lah, sekali lah. Bro, pukulan lu masuk lebih banyak daripada pukulan gua sebenarnya. Iya. Cuman pukulan gua itu kelihatan masuk, tapi sebenarnya nggak begitu kencang. Ada yang kencang lumayan ada. Lumayan ada ya? Ada. Gua ngerasa nggak ada yang kena, gua pukul terus. Enggak, soalnya ke gua kencang karena kan berat badan kita beda lebih dari 15. Iya. Jadi gua 105. Ya. Lu 85 ya? 85. Oh, ya. 20 malah. 20 ya, 20. Jauh lah ya. Jadi kerasa lah. Lu dipukul pakai balok 1 kilo sama dipukul balok pakai 10 kilo kan beda, bro. Beda banget sih. Gitu. Jadi anyway, apa sih yang lu suka dari ini? Dari jadi chef gitu? Gua karena suka makan. Gua akhirnya review makanan. Kalau lu apa yang bikin lu suka jadi chef? Awalnya duit, bro. Awalnya kan duit. Pasti semua orang kerjain karena struggling mau punya duit. Karena nggak ada kerjaan dulu. Iya. Jadi gue nyemplung di dapur. Terus yang bikin gue pengen jadi chef tuh awalnya apa ya? Ya intinya gue mau kerja di dapur. Gue kecemplung kerja di dapur. Terus gue ngelihat chef gue tuh keren. Nih orang kok kayak Tuhan gitu loh. Iya. Kayak Tuhan di dapur. Semua orang takut sama dia. Semua orang ngomong sama dia nunduk. Semua orang dia bilang apa ikut. Gue bilang ini orang spesial banget sih gitu loh. Namanya gue mental anak jalanan ya. Maksudnya ya bukan
yang gimana banget anjing nih. Gue nggak takut sama nih orang. Terus gue tanya dong sama teman-teman, kok lu pada takut sih sama dia? Ya takut sih enggak, cuma respect. Anjing gue bilang. Kayak di militer nih gue bilang ya kan. Terus gue, ya itulah menurut gue baru ngeliat sisi kerennya doang jadi chef. Iya, iya. Nah, setelah gue terjun, gue kerja. Suka juga sama masak. Anjing seru ya. Seru walaupun ya progresnya panjang lah. Terus ya udah sampai sekarang jadinya. Gua pernah volunteer di military service 9 bulan di Taiwan. Gue boleh kasih masukan bahwa kerja di kitchen lebih substansial, lebih susah daripada diri militer. Oke. Walaupun tidak seberbahaya militer, tapi lebih susah. Karena kenapa? Karena militer itu 3 bulan pertama lu disikat fisik lu, supaya mental lu terbangun barrier bahwa lu adalah milik negara. Apapun yang terjadi, lu harus berjuang demi negara. Militer itu 101-nya begitu. Kalau di kitchen kebalikan bro. Iya, Mental lu yang disikat pertama. betul. Mental lu yang disikat Baru pertama. fisik lu. Yes. Kenapa gue bilang lebih susah? Karena begitu lu, kalau di militer itu, dia ada waktunya perang. Kalau di kitchen itu, Everyday is a dia war. everyday is a war. Walaupun tidak war. Yeah. Jadi kalau lu keluar dari kitchen tidak war, itu dunia damai-damai saja. Kalau di militer itu, dia itu punya tanggung jawab di mana kalau gue tidak perang, banyak yang mati. So, sehingga membuat dia lebih nyaman bunuh orang. Nah, kalau di kitchen itu yang dibunuh diri sendiri, bro. Tiap hari itu harus bisa, ya lu dilemparin pisau sama chef lu sering, dilemparin barang sama chef lu sering, Sering. dihina sering, Sering. dimaki sering, terus lu bikin bagus-bagus dibilang sampah sering, Sering. which is makanya lu nggak terpengaruh sama gua, Iya. ya kan? Lu chill aja. Iya. Itu menurut gua luar biasa, karena itu susah, lebih susah dari militer. Kalau gue sih lebih kayak apa ya? Ya lumayan lah kebentuk jadinya kebawa ke real life juga sih mentalitinya gitu loh. Kalau gue ya, Iya. mentalitinya jadi kebawa karena lu di dapur mental lu nggak kuat, lu nggak akan lama kerja di dapur. Iya, betul, betul. Ketika lu merasa lu berkembang di dapur, skill lu nambah, chef lu ngelihat, wah nih anak jago nih ngerjainnya, ya lu makin diperes Iya, lu makin sama chef lu. Lu makin diperes ya, benar. Lu makin dipakai gitu Iya, loh. iya, Wah, anjing iya. nih anak jago nih, dah. Lu extend ya. Malah jadi lu nggak show off skill lu nggak dipakai, Iya. lu show off skill Lu diperes. lu diperes gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi lu kepentok sebenarnya Iya, kiri iya, kanan. Iya. Nah, jadi di dapur tuh kayak gitu sih. Iya, which is itu membuat lu jadi lu yang Iya, kuat yang sekali sekarang. mentally and physically. Yes. Gua pernah running kitchen, walaupun gua bukan chef. Heeh. Waktu gua running kitchen, itu oke, kalau tadi kan lu cerita sedikit sejarah lu, gue cerita sedikit sejarah gua kali ya. Iya, boleh. Gua kuliah kerja dulu dari nol, mulai dari cuci-cuci. Cuci-cuci. Ya. Oke. Jadi apply kerjanya adalah di kitchen sebagai tukang masak. Tapi mereka tidak butuh tukang masak. Oh, maksudnya cuci-cuci tuh di dapur ya? Di dapur, Oh. iya. Gua Cuci-cuci. takutnya kan di car wash, bro. Iya, pernah juga. Tapi in the context of restaurant and the Oke. chef life, Oke. gue punya andil sedikit. Andilnya adalah gue mulai umur 17 tahun gue kuliah di Taiwan itu gue cuci-cuci. Gue pikir gini, gue kalau kerjakan cuci-cuci ini dengan sangat baik, mungkin dalam waktu seminggu gue bisa disuruh potong-potong. Oke. Tidak terjadi. Gue disuruh cuci-cuci 3 bulan. Malah turun gue dari cuci piring karena gue lama kerjanya. Ternyata kita dianggap lama buat mereka. Akhirnya diturunin ke cuci WC aja. Cuci WC. Cuci WC. Soalnya cuci piring itu butuh waktu cepat. Gitu. Dan gue nggak efisien katanya kerjanya. Jadi dari di dapur lu pindah ke WC. Pindah, tuh? ya, diturunin ke WC. Dari WC itu, dari cuci WC itu kan dia mengharapkan lu menyerah kan. Akhirnya tidak menyerah, baru dinaikin lagi ke cuci piring lagi. Setelah cuci piring lagi, baru dia kasih lu potong-potong. Nah, waktu potong-potong itu pun gue belum komi, gue masih anak buahnya komi. Jadi gue bisa menghargai chef karena saking sulitnya, gue tidak mau melalui itu. Akhirnya gue setelah gue pulang ke Indonesia,
Oh, di sini gampang, lu bikin bisnis aja, lu bisa jadi chef. Ya kan? Iya. Makanya banyak orang yang jadi self-awarded chef karena sok tahu akhirnya jadi chef. Ya salah satunya gue lah ya. Nah, gue jadi chef nih. Waktu jadi chef itu akhirnya menjiwai banget bro, memang. Tiap hari marah-marah. Dan gue expect lu lebih dari lu yang sekarang. Kalau lu, oke, lu merasa lu sudah 100, gue maunya lu 101. Akhirnya kalau lu belum 101, lu akan gue timpuk gitu. Nggak tahu kenapa, memang itu masuk tuh. Lalu itu berjalan nggak lama lah, sekitar setahun 2 tahun. Habis itu gue merasa wah ini nggak sehat buat gue. Itu sulit gitu. Akhirnya gue nyerah aja deh. Gue nggak mau jadi chef. Gue lebih cocok kayaknya jadi entrepreneur aja. Entrepreneur. Okay. Anyway, thank you banget hari ini ngobrol-ngobrol. Yes, thank you for coming. Yes, thank you for coming too. Terus creme brulee nih, gimana nih jadinya? Iya battle lah kita. Battle. Iya gini. Gue nggak mau kayak di luaran orang ributnya norak. Dan menurut gue juga nggak begitu. Gue nggak suka lah intinya cari ribut. Enggak, maksudnya battle gimana? Kita battle gini, lu kan punya creme brulee di Roka nih. Iya. Gue bikin creme brulee juga. Kita battle, kita jual creme brulee masing-masing di Roka. Terus jadi nanti yang beli nilai enakan mana gitu. Iya, atau kita nilai dari hasil jualannya aja. Ya kan? Tapi sama-sama di Roka. Jadi orang harus datang ke sini buat beli. Kalau menurut gue sih harus dijadiin satu paket, jadi orang nyobain dua-duanya. Nyobain dua-duanya. Iya. Oke. Kalau orang kiri nyobain kanan, kalau ya orang jadinya enakan yang mana gitu. Oh gitu ya. Biar Emang fair. emang lu ngerasa creme brulee lu akan lebih enak, bro? Gue nggak ngerasa creme brulee gue akan lebih enak. Gue tahu creme brulee gue lebih enak. Oke. Yes. Kenapa? Kenapa ya? Menurut gue creme brulee itu kan simple banget. Lu overthinking. Overthinking? Iya, lu bikin overthinking, lu bikin terlalu sophisticated, terlalu keren. Akhirnya nggak jadi creme brulee. Creme brulee itu sangat rakyat, bro. Nggak perlu terlalu overthinking, nggak perlu terlalu keren. Menurut gua, creme brulee itu lu dari fundamental piring lu udah terlalu tipis. Nggak tahu ya, ini personal preference. Tapi orang Indonesia, gua pernah jualan di bazar-bazar, bro. Gue jualan langsung ngomong sama yang beli. Which is yang beli itu langsung bilang sama gue yang dia suka apa, ABC itu gue pakai lagi, gue jualan lagi. Karena gue entrepreneur, gue tukang dagang, gue pedagang. Jadi ya udah, gue tahu apa yang bisa dijual, gitu aja. Nah kalau misalkan menurut lu creme brulee lu itu lebih baik, kita battle aja. Toh end resultnya itu sales, bro. Iya, bukan rasa. Iya, give a damn about rasa karena semua orang punya taste yang berbeda-beda. Kita ngomongin rasa dong harusnya. Iya, gue ngerti. Based on rasa dong, maksudnya based on preference orang dong. Betul. Orang-orang akan suka yang mana? Suka creme brulee kita yang existing kan? Iya. Atau Code Blue creme brulee? Kan harusnya gitu dong. Iya, betul. Gue setuju, betul. Fair enough dong kalau kayak gitu. Setuju, gue betul. Gue takutnya lu kalah nanti. Kalau dua-duanya lu keluarin. Kalau orang disuruh pilih, nanti orang kan ada fans lu kan. Fans lu suka sama Don Chino nih. Dia makan apapun yang Don Chino bikin, gue yakin pasti dia bilang enak. Itu gue lagi mikirin lu nih, ya kan? Nah kalau punya gue, itu udah undoubtful bro, udah pasti enak. Ya, sama. Karena gue suka nih. Karena lu orang pertama yang bilang creme brulee gue nggak enak. Oh gitu ya? Iya. Ya udah. Jadi lo mau battle-nya gimana? Jadi satu bundling, satu paket, dapat dua. Harusnya satu bundling. Karena kalau lu ngomong banyak-banyak kan, either gue bisa aja kalau gue mau. Iya. Lu yang beli? Gue gajian, oke, setengah gaji gue beliin creme brulee semua. Jangan dong. Benar nggak? Organik dong. Easy win dong, kalau kayak gitu. Iya, tapi jangan organik lah. Makanya lebih enak. Kan di sini banyak nih daily customer yang gue nggak kenal juga. Even yang gue kenal pun mereka rata-rata juga menilai gue objektif. Oke. Boleh juga. Kalau lo mau bikin paket begitu boleh. Masalahnya cost. Mau jual berapa? Takutnya kemahalan. Kalau masa udah ada Code Blue creme brulee masih orang mikirin mahal sih? Iya. Soalnya kalau makanan gue sih orang mau beli mahal bro. Oh iya nggak apa-apa sih. Gue sih menurut gue ya ini menurut gue karena gue terkesan sombong banget kayaknya. Nggak apa-apa karena dia proven kan makanan dia memang mahal dan memang jualan jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa. It's based on data memang lu sudah proven jualan mahal orang beli buktinya gue kena tipu terus.
Iya, gue kan tipu terus. Gak semuanya enak by the way. Fuck that shit, gue bilang. Gak ada orang bilang 100% semuanya enak. Susah sekali. Karena yang masak juga bukan lo. Ya kan? Gue juga sangat ngerti. Karena operation kan beda. Hari beda, moodnya beda, temperatur beda, server beda, timing beda, semua bisa berbeda. Contohnya kayak menurut gue tadi ini nih. Ini keluar langsung di serve pasti rasanya beda sama yang sekarang kita makan. Yang sekarang kita makan kalau udah oke, lu keluar langsung serve pasti 10. Ya kan kayak gitu. Nah, menurut gua ya udah kalau misalkan lu mau paket boleh, cuman harganya nggak boleh terlalu tinggi. Aman, ntar gua atur. Ntar lu atur ya. Gua atur. Tapi harus untung juga. Ngapain kita bikin nggak untung? Rokanya harus untung lah. Bro, orang gara-gara krem brulee datang jadi pesen yang lain. Nggak mungkin dong mereka datang ke sini pesen krem brulee doang. Oh iya boleh juga ya. Benar. Bener dong. Iya benar. Ya kan? Benar. Sometimes lu bleeding di sini kan, tapi lu win di sini. Iya. Gitu. Iya. Itu lu atur lah ya. Aman. Jadi kita battle ya. Yes. Iya, Aman. gue suka nih. Iya. Don Chino. This Aman. is the motherfucking chef Don Chino. Ini gokil nih. Oke, kita on ya. On. Sip. Kan Yaudah. apa ya? Gue sebenarnya sih ya battle ini bukan cuman buat supaya siapa sih lebih jago atau siapa Yeah. sih lebih keren, enggak. Bukan ya. Kan ini buat data juga ya, Bro. Data gitu ya, loh. data ya. Biar gue tahu juga, oh ternyata memang bener loh kata Bro Code Blue ini. Lu kira ya, gue Voldemort. ya kan? Bro Code Blue ini mungkin apa yang dia pikir ternyata bener gitu loh. Oh, customer lebih suka creme brulee yang thick gitu. Berarti kan selama ini gue mikirnya salah. Iya. Terus ya dengan apapun itulah ya. Jadi gue tahu preference tamu sini tuh lebih suka yang mana. Iya. Gue kalah pun nggak masalah gitu loh. Iya. Gue tetap win juga sebenarnya. Iya. Meskipun penjualan, meskipun customer lebih suka yang Code Blue creme brulee gitu. Iya. Jadi buat gue nothing tulus, bro. Iya. Nothing tulus. Kalau orang-orang mau bilang pride lu nanti hilang as a chef, Enggak juga. I don't give a shit. Iya, that's bullshit ya, benar. Gue nggak perlu membuktikan diri gue itu hebat sebenarnya, gitu loh. Ini yang gue suka dari Don Chino nih. Gue nggak perlu. Jadi I don't care. Ini yang gue suka dari lo nih. Lo punya standar yang terukur sehingga lo tidak bisa tergoyahkan dengan hal-hal di luar dari lo menyerang, ya kan? Iya. Karena tidak membuat lo lebih, Yes. ya. Waktu orang menyanjung lo juga tidak merasa gue gimana. Ya betul. Waktu lo jatuhin, waktu orang lain jatuhin lo, menghina lo juga lo nggak ngerasa gimana. Menurut gue ini lawan yang pantas. Nggak, karena lu juga nggak bisa maksa semua orang suka lu, bro. Betul, gue setuju. So, Gue setuju. what's the point gitu loh? Iya, Kita gua setuju. mencoba untuk menyenangkan mereka semua yang kalau emang dasarnya mereka nggak suka kita kan? Betul, Apa setuju. yang mau kita paksain gitu? Setuju, Nggak yes. ada sih. Gue punya filosofi Yes. yang gue baru belajar tahun ini. Gara-gara gue tinggal di Bali. Oke. Hampir 10 bulan sekarang. Lu kalau punya rezeki, orang nggak bisa ambil. Itu benar. It's yours. Yes. Kalau orang ngambil uang lu, itu bukan rezeki lu. Benar. Ya kan? Suatu hari lu akan dapat lagi yang punya lu. So menurut gue ya, it's fair. Kita berteman aja. Makin banyak teman, kita makin happy. Kalau itu filosofi gue. Lu transfer dulu lah kalau gitu uangnya ke gua. Anjing, kayak transfer lagi. Loh, kan tadi barusan bilangnya begitu. Mana kan? angpau? Kan tadi, by the way, Oke, congratulations. thank you. Happy wedding ya. Thank you. Ya kan? Thank you. Lupa gua. Thank you. Lu ucapin langsung aja, soalnya gue males main-main di sosmed. Iya, nggak penting lah itu. Ucapin langsung aja Iya. orangnya.